Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Hari ini kita akan membahas mengenai tema yang sangat menarik. Kita membahas tentang pluralisme. Kita tahu kalau kita hidup di negara Indonesia yang sangat-sangat majemuk, ya, dengan ribuan pulau, dengan ratusan bahasa, dan dengan 6 agama yang diakui di negara ini. Jadi pluralisme ini sangat dekat dengan kita sekarang ini. Nah, hari ini akan menjadi pembahasan menarik bagi kita. Dan biarlah nanti Pak Antoni akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Pertanyaan pertama ada dari Tante Rati. Iya. Baik Pak, ini ada satu peristiwa yang sangat menarik ya Pak ya. Di dalam Olimpiade yang lalu kan pasangan ganda putri kita itu memenangkan emas, ya, Greysia Poli dan Apriani. Nah, mereka berdua ini kan punya keyakinan iman yang berbeda ya Pak. Yang satu orang Kristen, yang satu orang Muslim. Nah, banyak orang kan yang bilang, ini mereka ini punya keyakinan yang berbeda, tapi ternyata mereka itu bisa bekerja sama untuk memperoleh kemenangan ya, membawa membanggakan gitu bangsa Indonesia, semua bangsa Indonesia, sangat mengharumkan nama bangsa. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana Pak? Ini kan bisa dibilang itu bagusnya pluralisme ya Pak ya, indah sekali kan pluralisme yang seperti itu gitu. Nah, bagaimana Alkitab sebenarnya menjelaskan mengenai isu pluralisme ini sebenarnya? Oke, ya, satu pertanyaan yang baik ya. Saudara-saudara, bicara tentang pluralisme, maka sebelumnya kita harus mengerti dulu dan tahu dulu pengertian atau definisi tentang pluralisme ya. Pluralisme itu bicara tentang kaitannya dengan agama atau dengan kepercayaan. Maka sebetulnya kalau bicara tentang pluralisme, maka kita bicara tentang pluralitas, begitu ya. Plurality, keragaman. Nah, sehingga kita bisa mendefinisikan apakah pluralisme itu. Pluralisme menurut definisi saya adalah sebuah keragaman atau pluralitas di dalam hal atau di dalam kaitan dengan kepercayaan, dalam hal iman dan juga dalam hal keagamaan. Itulah yang disebut sebagai pluralisme. Pluralisme adalah keragaman dalam kepercayaan, dalam iman dan dalam agama. Seperti itu. Nah, kalau bicara tentang pluralisme, maka kita akan melihat baik berdasarkan kebenaran firman Tuhan maupun realitas kehidupan yang nyata, kita akan mendapati dua kebenaran. Kebenaran yang pertama adalah kita dengan mengetahui adanya agama-agama yang muncul selain kekristenan, selain iman Kristen, di luar sana ada agama-agama, sehingga kemudian terjadi keragaman di dalam agama seperti yang kita lihat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Maka kita tahu melalui agama-agama yang muncul, baik agama-agama yang besar, agama yang kecil, agama yang modern, agama yang kuno, dari zaman-zaman sebelum Kristus lahir pun sudah ada banyak sekali kepercayaan tentang dewa-dewa, dari orang Babel, dari orang Persia, maupun kemudian dari orang Romawi dan Yunani dan sebagainya. Maka kita melihat satu kebenaran tentang wahyu umum Allah akan keberadaan Allah ya. Jadi manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah pada diri manusia, itu sekalipun dia tidak mengenal Allah yang benar, setelah jatuh ke dalam dosa terpisah hubungannya dengan Allah yang benar, tidak lagi mengenal Allah yang benar, tetapi kesadaran akan keberadaan Allah di Tuhan tanamkan ya, yang disebut immediate general revelation pada dirinya
Ya. Hanya kalau kita melihat itu yang pertama ya, bahwa pada diri manusia sudah ada kesadaran akan keberadaan Allah. Sehingga pada waktu manusia tahu akan keberadaan Allah sebagai keberadaan yang lebih besar daripada dirinya, yang menciptakan dirinya, yang kepadanya dia bisa bergantung, maka kemudian manusia membangun sebuah agama-agama. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kehidupan manusia supaya lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih baik, dan yang lebih utama adalah untuk memperkenankan Allah yang tidak dikenal menurut mereka itu, supaya kemudian Allah memberkati mereka, memberikan mereka kebutuhan akan keselamatan, rezeki dan lain sebagainya. Itu sebetulnya tujuannya. Kesadaran akan Allah, keberadaan Allah dan kebutuhan akan Allah itu ada di dalam diri manusia. Nah, saya pernah berulang kali saya sampaikan, baik melalui khotbah maupun melalui pengajaran-pengajaran, saya pernah menyampaikan bahwa di dalam teologi reform, kita tahu bahwa pada diri manusia, ketika Tuhan memberikan wahyu umumnya yang sifatnya itu langsung Tuhan tanamkan di dalam diri manusia, di dalam hati manusia ada kesadaran akan Allah, kesadaran akan hukum Allah, lalu kesadaran akan hari penghakiman, dan kesadaran akan kehidupan di seberang kematian, setelah kematian kehidupan yang kekal, seperti itu. Jadi itu adalah hakikat yang pertama, bahwa dengan adanya pluralisme itu menyatakan bahwa kesadaran akan Allah itu ditanamkan pada di semua manusia secara umum, wahyu umum Allah ya. Tetapi sekaligus kebenaran yang kedua adalah kita melihat kenapa kemudian manusia punya agama yang plural ya, punya agama yang beragam, berbeda-beda satu dengan yang lain. Kalau Allahnya Allah yang sama, kenapa manusia punya agama yang berbeda-beda dan punya konsep Allah yang berbeda-beda? Nah, itu menyatakan bahwa memang manusia itu adalah manusia yang sudah berdosa. Sudah berdosa, dosa telah memisahkan manusia, membuat manusia terasing dari Allah, dan Allah menjadi asing bagi manusia. Sehingga ketika manusia mencoba mencari Allah yang benar itu, karena sudah terpisah oleh dosa, maka manusia ketemu dengan konsep Allah yang salah yang diciptakannya sendiri, maka lahirlah agama-agama. Maka di dalam hal inilah kita melihat mengapa kemudian Tuhan Yesus datang dan turun ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi seorang manusia. Karena di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan apa? Allah yang tidak kelihatan itu kemudian oleh anak Allah, Yesus Kristus itu dalam wujud kemanusiaan dinyatakan ya, dinyatakan dengan jelas, disingkapkan dengan jelas ya, supaya manusia tahu dan bisa punya relasi dengan Allah yang benar melalui dan di dalam Yesus Kristus. Maka di dalam Yesus Kristus kita tahu, kita mengenal Allah yang benar, dan kemudian melalui iman kepada Yesus Kristus kita punya hidup yang kekal, artinya punya persekutuan relasi dengan Allah yang sudah dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Jadi di luar Yesus Kristus ada pengetahuan akan keberadaan Allah, tetapi tidak ada pengenalan akan Allah yang benar, begitu. Seperti itu. Cukup jelas sekali ya Tante penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua nih Kak. Pak, ini cukup bagus pertanyaannya. Ada yang mengatakan bahwa pluralisme itu sendiri ada di dalam Allah Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal adalah model nyata dari pluralisme. Oke. Apakah pandangan seperti ini tuh sesuai dengan ajaran Alkitab? Oke. Ya, itu satu pertanyaan yang juga cukup unik ya menurut saya, ya sangat baik begitu ya. Sebetulnya bagi saya istilah pluralisme tidak tepat untuk dikenakan pada diri Allah Tritunggal ya. Memang pada diri Allah sendiri terdapat pluralitas, tetapi bukan pluralisme. Kalau pluralisme kan berkaitan dengan ajaran, berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan kepercayaan, ya, berkaitan dengan sesuatu yang memang menjadi konsep daripada seseorang. Ya, satu orang yang beragama lain punya konsep tertentu yang berbeda dengan orang yang punya agama yang lain. Nah, saya kira pada diri Allah Tritunggal tidak seperti itu. Memang pada diri Allah Tritunggal kita tahu dalam kealahan, dalam secara hakikatnya, ya, di dalam substansinya Allah itu satu, ya, satu hakikat keberadaan. Tetapi keberadaan Allah itu berada di dalam tiga pribadi yang memang plural. Secara pribadi di dalam hal personnya memang plural, begitu kan? Plural artinya apa? Memang ada jamak lalu berbeda satu dengan yang lain. Berbeda satu dengan yang lain bukan dalam hal pengertian pikirannya, emosi, kehendak, bukan. Tapi pribadinya, personnya itu berbeda. Misalnya bapak itu bukan anak
anak bukan Bapa, lalu Bapa bukan Roh Kudus bukan Bapa, lalu anak juga Yesus Kristus bukan Roh Kudus, dan seterusnya. Memang tiga pribadi itu menyatu. Oke, saya kira memang kalau bicara di dalam diri Allah Tritunggal terdapat pluralitas dalam pengertian pribadinya berbeda, itu benar. Tapi kalau kemudian pada diri Allah Tritunggal terdapat pluralisme, saya kira tidak. Karena tiga pribadi itu sekalipun berbeda, plural, ya, ada pluralitas, ada pluralitinya. Tapi mereka selalu sehati, sepikiran, sepakat. Tidak ada pluralisme di situ. Ya, jadi itulah yang bisa saya jelaskan. Iya, jadi ada satu kesatuan yang sempurna ya Pak di dalam pluralitas itu ya. Baik, baik Pak, ini mungkin kita masuk ke ranah praktis nih ya Pak sekarang. Misalnya gini Pak, kalau kita diundang ke sebuah acara syukuran nih ya, oleh misalnya tetangga kita, tapi mereka ini sebenarnya berbeda keyakinan nih sama kita. Nah di sana tuh mungkin ada upacara gitu ya, sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, apakah kita sebagai orang Kristen tuh boleh hadir nggak itu Pak di dalam acara tersebut? Dan lalu bagaimana nih kalau misalnya dalam acara itu mereka tuh berdoa sesuai dengan keyakinan agamanya? Apa yang harus kita lakukan gitu? Oke, iya, itu satu pertanyaan yang sering kali juga ditanyakan, menjadi pergumulan dari banyak orang Kristen. Nah, saudara-saudara, saya kira begini, kita harus tahu bahwa orang Kristen ketika menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, menjadi umat Allah yang baru, maka Tuhan tidak langsung pisahkan kita dari dunia ini, kan? Bahkan di dalam doanya, di dalam Yohanes pasal 17, Tuhan Yesus berkata, sekalipun sekarang orang-orang percaya, murid-murid Tuhan, itu bukan lagi berasal dari dunia, bukan lagi jadi bagian dari dunia, tetapi menjadi bagian daripada umat Allah yang ditebus oleh Yesus Kristus, tapi Tuhan mengutus mereka ke dalam dunia. Nah, kalau orang Kristen diutus ke dalam dunia, artinya orang Kristen memang diminta menjadi utusan Allah untuk berinteraksi, tidak memisahkan diri, tidak menjauhkan diri dari orang-orang yang belum percaya. Justru harus menjadi saksi di dalam hal itu. Maka kemudian bagaimana pertanyaannya, kalau kemudian kita diundang oleh orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, berbeda iman dengan kita, lalu di dalam acara makan-makan, acara persekutuan, mereka berdoa dengan keyakinan menurut agama mereka, lalu bagaimana kita? Nah, menurut saya sih kita berdoa, ya ikut dengan mereka berdoa, tapi kita berdoa kepada Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dan saya kira ini sudah menjadi satu kebiasaan, apalagi kalau kita tinggal di Indonesia, dari masyarakat Indonesia yang sebagian besarnya masih toleran, itu pada waktu ada persekutuan, ada kebersamaan, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Nah, itu kita berdoa menurut iman kita kepada Tuhan kita, kepada Yesus Kristus, atau kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Saya kira masih seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat sebetulnya kasus seperti ini ada contohnya di dalam Alkitab, yaitu di dalam 1 Korintus, surat dari Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 10, itu ada pertanyaan dari jemaat di kota Korintus. Kalau kita tahu kan di kota Korintus itu adalah kota yang diliputi dengan banyak sekali penyembahan berhala, pluralisme di dalam hal keyakinan, begitu ya. Lalu orang-orang Kristen juga berinteraksi, bertetangga dengan orang-orang yang bukan Kristen, yang seringkali mereka itu mengundang makan. Apakah orang-orang Kristen itu harus menjauhkan, mengasingkan diri, memisahkan diri dari orang-orang yang mengundang untuk undangan makan? Rasul Paulus mengatakan tidak. Kita harus hargai mereka. Ya, justru di situ adalah kesempatan untuk bersaksi melalui kedekatan dan seterusnya. Hanya dikatakan begini, kalau disajikan makanan, bagaimana dengan makanan itu? Makanan yang sebagian besar dari orang-orang di kota Korintus yang bukan Kristen, makanannya khususnya daging yang dipersembahkan, daging yang disajikan itu sudah pernah dipersembahkan kepada berhala mereka. Kalau mereka tidak menyinggung, ini makanan yang sudah dipersembahkan ke berhala, ya. Kalau mereka tidak mengatakan itu, atau ada orang yang keberatan tentang hal itu, maka makan saja. Apa saja yang disajikan kepadamu, karena Paulus berkata apa? Bagi orang Kristen tidak ada makanan yang haram. Karena bumi dan segala isinya, termasuk makanan yang dibuat, yang dimiliki oleh orang yang tidak percaya, itu adalah berasal dan milik Tuhan, begitu kan? Makan saja. Hanya kalau misalnya kemudian mereka merasa keberatan, kamu kan Kristen, ini makanan sudah dipersembahkan kepada dewamu. Karena mereka ngomong begitu, maka kita lebih baik tidak makan.
Nah, tidak makan bukan karena makanan itu akan mempengaruhi iman kita, tidak, sama sekali makanan tidak berpengaruh, tetapi karena keberatan hati nurani dari orang yang mengatakan itu bekas dipersembahkan kepada berhala. Nah, karena di dalam konsep orang-orang yang memberikan persembahan kepada berhala, kalau kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-8, itu dalam konsep orang yang menyembah berhala adalah orang pada waktu menyembah berhala dan kemudian sekaligus menyajikan makanan, dia sedang bersekutu dengan berhalanya, bersekutu dengan ilahnya, bersekutu dengan dewanya. Sehingga kalau kemudian mereka yang menyajikan itu makanan kepada kita, lalu mengatakan ini sudah dipersembahkan kepada berhala saya loh, dewa saya, lalu kita makan, maka kemudian mereka mengatakan, oh berarti orang Kristen juga terima dewa saya, mau bersekutu dengan dewa saya, akan semakin menjadi batu sandungan dan menyulitkan mereka untuk percaya kepada Kristus. Jadi hanya karena keberatan yang sifatnya berkaitan dengan keyakinan iman atau berkaitan dengan hati nurani, seperti itu. Jadi intinya, apakah kalau kemudian kita diundang oleh orang-orang yang tidak percaya untuk bersama-sama makan dan minum, kita tidak berbicara pada masa pandemi ini ya, tidak berbicara pada masa pandemi ini. Kalau masa pandemi lebih baik dihindari, begitu kan? Karena alasan kesehatan. Tapi kalau tidak ya diundang makan, ya apalagi makanannya yang kita sukai, ya puji Tuhan lah, ya itu berkat Tuhan juga, gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Iya. Jadi sebenarnya Pak, menyinggung makanan berhala tuh sebenarnya nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Dipersembahkan kepada berhala terus wah seperti kayaknya tuh makanannya tuh udah dirasukin sama si dewa-dewanya, nggak ada ya Pak? Nggak ada. Paulus menjelaskan di dalam hal itu pada hakikatnya berhala itu tidak ada sebetulnya. Iya. Baik Pak, terima kasih sekali untuk penjelasannya. Kompas Iman pada edisi kali ini sampai di sini. Saudara-saudari, kita akan berjumpa di dalam edisi Kompas Iman yang berikutnya. Terima kasih kepada Pak Antoni Nathan sekali lagi. Sama-sama. Iya. Tuhan memberkati. Ya. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.